Om Swastiastu. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Dalam hal ini kita membahas tentang keuangan di desa adat di Bali. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana selama ini sistem keuangan di desa adat? Apakah desa adat atau prajuru desa adat boleh memungut uang atau semacam sumbangan dari kerama adat di wilayah desa adat tersebut? Nah, dalam Perda nomor 4 tahun 2019 tentang sumber keuangan di desa adat, ada beberapa yang bisa dan legal sesuai dengan Perda tersebut. Ada pendapatan asli desa adat tersebut, kemudian juga ada pendapatan dari hasil penduduk desa adat, kemudian ada juga alokasi bantuan dari APBD provinsi, bantuan dari kabupaten kota, bantuan dari pemerintah pusat, dana hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, dan juga ada pendapatan lain dari desa adat sesuai dengan aturan yang sah. Nah, ketika kita bicara soal pendapatan asli daerah, apa yang bisa diambil di situ diantaranya adalah dari iuran atau peturunan kerama adat setempat. Jadi mungkin setiap bulan atau setiap tahun kerama adat dikenakan iuran atau peturunan, itulah menjadi pendapatan asli dari desa adat tersebut. Kemudian juga ada dari pamidande atau dedosan. Nah, misalnya ada kerama yang denda atau melanggar algawe atau melanggar aturan kesepakatan, itu dendanya masuk ke kas desa adat atau yang lainnya. Nah, itu dari pendapatan asli desa adat. Lalu pendapatan desa adat lain adalah dari pedroen hasil desa adat tersebut. Jadi bagi usaha pedroen desa adat. Artinya tentu desa adat itu dari 1493 desa adat yang di Bali itu hampir sebagian besar memiliki LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Nah, ini LPD ini adalah merupakan milik desa adat, tentu ada hasil, dan dari proses pengelolaan usaha pedroen desa itu 20% dari keuntungan yang ada di LPD itu adalah diberikan kepada desa adat. Itu kalau LPD-nya memang berjalan dan memperoleh keuntungan. Selain LPD juga ada sektor realnya, yakni BUPDA, Bage Usaha Pedroen Desa Adat. Nah, mudah-mudahan ini BUPDA ini di beberapa desa sudah berdiri dan sudah melaksanakan usaha-usahanya, dan dari hasil itulah nantinya bisa menjadi pendapatan dari desa adat bersangkutan. Kemudian pendapatan lain yang bisa didapatkan dari desa adat adalah bantuan atau sumbangan atau hibah dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. Nah, ketika tiga sumber ini yang masuk ke desa adat, ini sepenuhnya diatur berdasarkan kesepakatan dari kerama desa adat melalui sebuah paruman. Jadi ini pemasukannya, kemudian pengelolaannya, itu semua bisa diatur berdasarkan kesepakatan dari kerama adat melalui paruman. Nah, kemudian ada juga pendapatan desa adat dari sektor lain, yakni alokasi APBD provinsi, bantuan dari kabupaten ataupun kota, kemudian bahkan juga dari pemerintah pusat, dan ada pendapatan-pendapatan lain yang bisa diambil oleh desa adat. Ini 4 poin ini mesti diatur berdasarkan peraturan gubernur Bali. Nah, jadi tidak bisa sepenuhnya oleh kewenangan desa adat tersebut. Ini ada peraturan gubernur, dan yang sudah dikeluarkan oleh gubernur adalah peraturan gubernur nomor 34 tahun 2019 tentang tata kelola keuangan desa adat. Nah, yang menarik dari sumber-sumber pendapatan desa adat itu diantaranya adalah berkaitan dengan pendapatan lain yang secara sah bisa dilakukan. Nah, ketika desa adat mencoba melakukan pungutan, boleh dikatakan itu, atau mengambil dudukan dari kerama itu, mesti selalu mengacu pada prarem. Harus dibuatkan prarem dulu atau aturannya, dan prarem ini yang sifatnya dikenakan kepada kerama itu, apalagi kerama tamiu dan juga tamiu, itu harus dikonsultasikan kepada dinas yang terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dan juga berkonsultasi dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sehingga jangan sampai nanti keinginan desa adat untuk melakukan pungutan atau dudukan di desa adat tersebut terhadap kerama itu nanti berefek pada proses hukum.
Dan ini semua mengacu kepada aturan dan praram yang ada. Demikian juga ketika bicara soal kerjasama antara desa adat, khususnya tentang bage pendirian desa adat itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tentu harus ada praram atau kesepakatan, dan itu dibicarakan melalui paruman desa dan itu dikonsultasikan kepada dinas terkait, sehingga jangan sampai nanti hal-hal yang menyangkut strategis ini nanti akan menjadi masalah bagi desa adat tersebut. Jadi secara legal formal desa adat bisa melakukan pengambilan atau pendapatan asli daerah dengan mengandalkan dudukan. Dudukan itu artinya iuran kepada krame, dan di desa adat itu ada 3 krame. Yang pertama tentu adalah krame desa. Krame desa ini adalah krame yang nipil di desa adat tersebut. Nipil itu artinya menyungsung kayangan 3 di desa tersebut, itulah krame adat yang nipil. Yang kedua adalah krame tamiu. Krame tamiu ini adalah warga yang tidak nipil tapi beragama Hindu namun tinggal di desa adat tersebut. Ini umumnya adalah warga desa dinas yang hanya mengandalkan KTP tapi tidak menyungsung kayangan 3. Dan yang ketiga adalah tamiu. Tamiu itu adalah krame yang bukan dari agama Hindu dan juga bukan nipil di desa adat tersebut. Nah, ini ketika kita melakukan pungutan atau dudukan ini semua mengacu kepada praram, dan selalu hasil praramnya ini dikonsultasikan kepada dinas terkait. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah laporan keuangan ini siapa yang mempertanggungjawabkan? Tentu yang mempertanggungjawabkan nanti adalah bendesa adat di desa adat bersangkutan, mewakili prajuru desa. Pertanggungjawaban kepada krame itu dilakukan melalui paruman desa. Ini menyangkut tentang pendapatan asli desa tersebut, baik dari dudukan, kemudian dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya, itu disampaikan melalui paruman desa adat. Nah, kalau berkaitan dengan laporan keuangan yang menyangkut tentang dana dari alokasi APBD, baik provinsi maupun kota dan kabupaten, itu sepenuhnya dikonsultasikan kepada dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kemajuan Masyarakat Adat Bali. Dan di situ ada pergubnya bagaimana sistem tata kelola keuangan desa adat ini. Ini patut kita ikuti bagaimana desa adat, khususnya prajuru yang diwakili oleh petengan ini atau bendahara, berkonsultasi jangan sampai nanti laporannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Karena ini ada 2 dana yang bisa dipertanggungjawabkan, dana dari hasil desa adat itu sendiri, kemudian dana dari alokasi APBD dari provinsi. Nah, kalau nanti bendesa adat melakukan penyelewengan, bagaimana proses penyelesaiannya? Disinilah peran dari Kerta Desa. Kerta Desa ini adalah mitra kerja dari prajuru desa sebagai lembaga pemutus perkara atau wicara di desa adat tersebut. Nanti krame bisa menyampaikan kepada Kerta Desa, kemudian Kerta Desa ini adalah yang menyelesaikan terkait dengan dugaan dari penyelewengan dana yang dilakukan oleh prajuru desa atau bendesa adat di desa adat tersebut. Jadi ini secara hukum adat di desa adat itulah diselesaikan berkaitan dengan proses laporan keuangan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.